Dharma, dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah, penempatan di Jayanti 2 sebagai Engineering Utility, dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Kembali kita belajar di PT Mino Karya Sejati di pelatihan engineering. Hari ini kita membahas konsep bagaimana kita mau merawat cooling tower, ya. Jadi ada poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika cooling towernya baru, treatmentnya berbeda. Jika cooling towernya bermasalah karena berkerak, ya, itu berbeda cara treatmentnya. Jadi pertama, kita harus mengambil sampel air kita dulu yang di cooling tower dan sampel air yang masuk makeup water kita, ya. Kemudian kita analisis, ya, terus nanti kita tahu kadar-kadar apa aja yang kita buat nanti di dalam treatmentnya, ya, untuk menyelesaikan masalah di parameter hasil lab uji air kita, ya. Nah, untuk sudah ketemu nanti kadarnya, chemicalnya seperti apa konsepnya, kita nggak boleh treatmentnya kita kasih konsep yang seperti konsep unit baru, beda. Ini treatment yang bermasalah, ya. Jadi teman-teman engineering harus paham. Nah, pertama saya akan arahkan yang pertama dilakukan di perawatan ini, ya, persiapan perlengkapan, ya, bahasa kita pertama adalah kita cleaning dulu cooling tower kita. Cleaning dulu cooling tower kita, ya, kira-kira keraknya bisa kita selesaikan dengan menggunakan shoot pakai alat jet cleaner kita. Ya, ini seperti yang kita lihat ini ada tim yang mengerjakannya, ya. Filler-fillernya dibersihin, ya. Kalau masih bisa, kita hanya cukup pakai shoot dari jet cleaner kita yang bertekanan mungkin 10 bar, ya. Kemudian jangan sampai di bawah tekanan, ya, di bawah tekanan yang misalnya ada yang jet cleaner yang 6 bar, ya, 6 bar itu jangan, 8 bar pun jangan, mungkin dia tidak akan bisa nembus kotorannya. Nah, filler dari sisi luar kita bersihin, nanti filler dari sisi dalam kita bersihin. Seandainya saat di filler terjadi misalkan ada masalah, ya, maka fillernya kita ganti. Nah, kalau di sini kita lihat instalasi sistem nanti kita blow down. Ya, ini kita lihat itu sumber makeup waternya kita tutup, kemudian yang drainnya kita buka. Ini drain, ya, pipa drain. Ini kita buka untuk flushing, artinya setelah kita bersihin tadi filler-fillernya tadi, maka filler itu ada di basin. Nanti di basin itu ada air, nanti kita blow down atau kita buang ngedrain, ya. Dan valve seharusnya ketutup, tapi karena konsep valve isapnya, ya, itu tidak mengalir ke pipa header, maka kita nggak usah tutup juga, nggak ada masalah. Yang penting nanti filternya di service. Kalau ini makeup waternya, valve pelampungnya itu dimatikan dulu sistem makeup waternya tadi dengan cara menutup valve yang di bawah tadi, ya. Nah, ini kita bagian dalamnya ini harus kita tembak. Lihat ini cooling towernya udah nggak benar, fillernya udah bermasalah banget, yaitu berkerak, ya. Bahkan ada kerak yang keras. Nanti itu baru kita pakai treatment, ya, untuk menghancurkan kerak yang keras yang nggak bisa kita tembak. Oke. Nah, konsep di sini pertama yang saya jelasin adalah tadi sebelum kita treatment, ya, kita harus cleaning dulu semuanya sampai kita katakan fillernya oke, ya, basinnya oke, ya, istilahnya airnya juga oke. Baru kita main di dosing pump, ya, chemicalnya, dan main di kadar treatment air, ya. Jadi nanti ada rumusnya, teman-teman, ya, nanti saya ajarin di video berikutnya rumusnya bagaimana cara ngitung kebutuhan kita makeup water terhadap performance untuk chemical kita. Jadi untuk makeup water itu ada 3 bagian yang harus diperhatikan, ya. Satu itu mengenai wind loss, ya, wind loss. Kemudian kedua adalah evaporation, ya, evaporation. Kemudian ada nanti bahasa water flow rate efficient, ya. Nanti dari situ kemudian nanti kita ada dapat nilai bleed off, sehingga nanti makeup water itu harus bleed off ditambah wind loss ditambah evaporation,
ya itu nanti menjadi total per liter per menit yang harus kita sediakan. Sistem treatment chemicalnya seperti apa teman-teman ya. Jadi dalam hal perawatan cooling tower, teman-teman harus mengerti ya untuk analisa lab air kita. Kemudian harus mengerti air itu menyebabkan apa aja ya, sehingga dia bisa buat kerak, bisa buat berlumut, bisa buat menimbulkan banyak silika atau kotor-kotoran. Nah, itu harus diperhatikan teman-teman. Jadi kita dapat merawat cooling tower jika kita ada nanti setelah 1 bulan kita rawat secara teratur dengan treatmentnya, dengan cleaningnya, kita lihat nanti hasil parameter dari sistem air kita di cooling tower bagaimana hasilnya. Kemudian kita lihat dari sistem fisik ya, apakah ada lumut, apakah ada berkerak kembali, itu kita analisa teman-teman. Jadi harus bisa kita pahami. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara ngitung ya, cara ngitung kebutuhan chemical kita, kadarnya terhadap kebutuhan makeup water. Tadi makeup water sudah saya jelasin teman-teman ya. Jadi pertama waktu kita bangun cooling tower seperti ini, masih seperti ini konsepnya. Bisa lihat itu pipa, itu sebagai pipa isap pompa. Kalau ini pipa makeup water. Kalau itu sebelah kanan itu sebagai overflow ya. Ini wilayah basin ya teman. Jadi ada bak basin dan ada penampungnya di situ. Teman-teman harus mengetahui kalau ini kan tadi saya bilang overflow, kalau tadi itu makeup water ya. Nanti makeup waternya yang ditutup saat kita maintenance ya, supaya kerak-kerak tadi yang jatuh tadi tidak menjadi tempatnya di basin saja. Nanti kita blow down, kita ngedrain bisa bahasanya ya. Jadi ini adalah cooling tower awal waktu konstruksi cooling tower. Lubang-lubang ini juga untuk masuk ke sistem filler harus dibersihin, jangan sampai ketutup supaya merata airnya yang akan memasuki ke filler, karena air itu perlu didinginkan teman-teman. Jadi konsepnya seperti piring, ada gelas ya, berisi air panas supaya kita dalam gelas air panas ini supaya cepat dingin, kita kasih ke piring. Konsepnya begitu tadi yang ada lubang-lubang tadi. Nah, ini fan sebagai pendingin air dari udara ya. Jadi istilahnya ini open space, open circuit ya, artinya ada bisa menimbulkan lumut karena kebuka ya, dari udara bisa menimbulkan lumut. Harus ada treatment lumut juga ya, treatment fisika, treatment kimia. Jadi teman-teman harus dapat memahami kalau misalnya kita mau merawat cooling tower, jangan sampai kita tidak mengerti itu. Kita harus paham itu sehingga kita bisa mengerti kadar-kadar treatment ya, seperti pH dan macam-macam sudah saya jelasin sebelumnya. Pernah ada analisa saya, analisa lab ya. Demikianlah pelatihan saya teman-teman. Jadi untuk teman-teman, kalau ini kan pelampung valve ya, pelampung switch valve tadi secara otomatis, walaupun dia secara manual konsep kerjanya ya. Demikian pelatihan saya teman-teman. Jadi tetap semangat belajar. By PT Mino Karya Sejati, kita support terus. Sukses buat kita semua. Thank you.